Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Vio KA17. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. Vio KA17 ini dikirimin langsung oleh Vionya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi videonya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dulu dari penampakan dusnya. Dia kayak gini depannya. Sisinya, belakangnya, seperti ini penampakan dusnya. Untuk dalemannya kayak apa, dia dibuka. Ada tulisannya, "This is actually a mini desktop DEC M." Iya, karena ada desktop mode-nya. Kalau dibuka, dia ada penjelasannya. Ya, jadi intinya kalau mau pakai desktop mode tuh kalian harus colokin ekstra kabel lagi untuk powernya. Waktu itu KA17-nya di sini dan di sini ada letter case-nya. Kalau dibuka, di sini dapat apa aja sih? Di sini ada kabel C2C, adapter C2A, dan ini cuman dikasih silika gel. Udah itu aja. Untuk KA17-nya, tunggu sebentar saya beresin dulu. Ini dia KA17-nya. Kita masuk ke build quality-nya. Untuk KA17 ini sebentar saya buka dulu letter case-nya. Untuk KA17 ini dia bahannya dari metal yang kayaknya aluminium. Dia juga ada kaca di bagian depannya. Ngomong-ngomong dia ada screen OLED-nya, dia monochrome screen, bisa nampilin beberapa informasi. Seperti sample rate gain, desktop mode, volume, dan UAC mode. Untuk di unit yang sayangnya ada imperfeksi. Apa tuh? Imperfeksinya ada kayak debu masuk ke bawah kacanya. Bisa fokus nggak nih kameranya? Kayaknya nggak bisa ya. Nah, bisa. Tuh, ada debu di sini. Ini nggak dapet nih. Tuh, dia di bawah kacanya. Ya, mungkin pabriknya berdebu atau gimana saya nggak tahu. Ya udah, mungkin memang lagi kurang beruntung aja kali sayanya. Yuk kita lanjut lagi. Di sisi sampingnya dia tuh ada tombol volume. Ini multifunction button dan ini desktop mode on off. Di sisi satunya dia ada power in. Ini untuk nyalain desktop mode-nya harus kalian tambahin lagi power ke sini. Di bagian bawahnya ada port balance 4.4 dan 3.5 single ended. Sedangkan di atasnya dia port Type-C biasa untuk konekin ke smartphone atau PC kalian. Dan juga yang saya bilang tadi, dia dapat adaptor A to C atau C to A. Di KA17 sendiri kalian tuh bisa setting apa aja sih? Dia ada settingan gain, filter, volume step, speedy on off, brightness, MQA on off, EQ on off, max volume, rotate display, display timeout, set USB audio. Ada 1 dan 2, ada language, ada bisa cek firmware version dan factory reset device. Untuk di Vio Control App-nya sendiri, kalian cuma bisa set EQ dan lihat guide-nya aja. Battery consumption-nya gimana? Dicolok di HP King Phoenix Zero 30 5G, dia 7 menit konsumsi 1%. Menurut saya pribadi ini normal, nggak boros. Kita masuk ke bagian sound-nya. KA17 ini ada 8 pilihan filter, tapi favorit saya filter stock fast. Jadi saya deskripsiin pakai filter itu. Secara gambaran besar, KA17 ini di kuping saya suaranya agak warm. Kita masuk ke bassnya dulu. Bassnya dia berasa warm, tebel, dan ada micinnya. Presentasi bassnya dia lebih musikal dari device ESS Saber pada umumnya. Untuk kontrol bassnya sendiri dia bagus, dites pakai Vio FT3, 350 ohm di desktop mode-nya dia nggak ada masalah apapun. Suaranya juga tetap dinamis dan satisfactory bassnya. Untuk midrange-nya gimana? Midrange-nya KA17 ini dia warm, berbobot, terutama di area lower midrange-nya. Dia berasa tebal dan musikal, bukan muddy. Untuk upper midrange-nya sendiri dia tuh lebih laid back dan rounded atau lebih nyantai lah istilahnya. Menurut saya sendiri ini very safe sounding device. Kalau misal file yang kalian play kualitasnya kurang bagus, di KA17 ini nggak bakal jadi bobrok suaranya. Kalau menurut saya pribadi sih ini positif.
Ya, jadi user tuh bisa lebih enjoy effortless dengerin musiknya dibandingkan ngamatin nganalisa flow dari recordingnya. Kalau treble-nya gimana, dia tuh smooth tapi extend at the same time. KA17 ini nyajiin treble-nya sangat safe. Dia bawainnya lebih kohesif ya, jadi satu kesatuan dibandingkan terpisah-pisah analytical. Tapi jangan dikira ini anti detail. Detailnya ini bagus banget, hampir sebagus Kayin RU7 yang harganya 2 kali lipatnya. Which is mind-blowing. Kita masuk ke bagian technicality-nya. Untuk harganya yang 150 USD ini saya bisa bilang spektakuler. Stage-nya dia megah, banyak layernya. Yang untuk harganya ini jujur aja mind-blowing. Waktu listening pertama kali tuh saya belum dapat info spek, belum dapat MSRP. Saya kira tuh harganya bakal berkisar 250 USD ke atas. Gara-gara bagus banget stage layernya. Untuk detail retrieval-nya gimana, dia tuh very good untuk harganya. Banyak banget mikro detailnya, KA17 juga udah bisa gambarin layer dari decay suara. Meski bukan yang paling bagus, tapi kata kuncinya udah bisa gambar layer-layer kecil dari ekor. Dengan harganya yang cuman 150 USD. Untuk imagingnya dia very good, seperti biasa dicolok ke Moondrop Q2, murah meriah. Dia udah berasa holografis loh, ini gimana ceritanya? Ini juga salah satu alasan saya waktu awal belum tahu MSRP-nya berapa, saya kira bakalan mahal. Kalau separasi dan positioningnya juga very good. Presentasinya KA17 ini kohesif, satu kesatuan, musikal. Tapi masih bisa gampang banget misahin dan pinpoint suara asalnya dari mana. Untuk output powernya sendiri, di desktop mode-nya kalau on dia tuh rated 650 mW 32 ohm di balance-nya dan 270 mW 32 ohm di single-ended-nya. Di tes di FT3 350 ohm dia nggak ada masalah apa-apa untuk nampilin potensi dari headphone tersebut. Kalau SE versus balance-nya apakah ada beda? Obviously powernya lebih besar di balance, untuk tonalnya dia mirip, tapi teknisnya bagusan di balance. Berasa beda dinamisnya, stage size-nya, dan juga separasinya. Kita masuk ke komparasinya. Di compare ke Moondrop Moonriver 2 Ti harganya 190 USD, KA17 secara teknis di atas Moonriver 2 Ti. Ini salah satu alasan lagi kenapa saya kira harganya bakal di atas 3 juta. Kalau untuk tonality-nya Moonriver 2 Ti itu lebih netral dan clear sounding. Sedangkan KA17 lebih musikal dan dinamis. Kalau di-compare-nya ke Kayin RU7, dia harganya 300 USD. Teknisnya jujur lebih oke di Kayin RU7, tapi dia nggak jauh. RU7 lebih detail dan punya superior micro layering, terutama saat penyajian decay dari suara. Ekornya lebih lengkap di RU7. Untuk tonality-nya dia mirip, tapi timbernya RU7 lebih bagus dibandingkan KA17. Yang mungkin memang kebantu juga dari karakteristik resistor DEC. Untuk konklusinya jadi gimana? KA17 ini recommended atau enggak? Ini jujur aja setiap kali saya nge-review barangnya VIO tuh udah kayak radio rusak ya, ngulang lagi, ngomongnya sama itu-itu lagi. Setiap rilisannya VIO ini dia tuh nawarin value yang bagus banget di kelas harganya. VIO tuh bisa ngeset standar bar baru untuk kelas harganya. Ya, jadi inti konklusinya meskipun di unit yang saya ada imperfeksi di build-nya, ada debunya dikit di bagian sini, kalau kelihatan nggak tuh? Tuh, ya, tapi sound quality-nya dia tuh bagus banget. Kalau misalkan kalian punya budgetnya berkisar 150 USD atau mungkin di rupiahnya 2,5 jutaan, ini KA17 recommended banget in my opinion. Bisa dipakai portable dan juga desktop berkat desktop mode-nya. Dah, segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan, boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye.